Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini mungkin saya tidak bahas hilyah talibul ilmi karena ini adalah malam terakhir kajian ini sebelum Ramadan maksudnya. Dan saya tadi buka-buka babnya juga masih cukup banyak. Sementara kertas pertanyaan yang ada di saya ini sangat banyak. Maka untuk mengurangi PR, malam hari ini kita tanya jawab saja. Gak apa-apa ya? Siapa tahu ini pertanyaan antum yang selama ini belum pernah dibaca. Kedua orang tua saya sudah meninggal, kini tinggal ibu tiri yang masih ada. Selama ini perlakuannya kurang baik kepada kami. Saya ingin berbakti. Bagaimana kiat-kiat agar rasa sakit hati atas perlakuannya hilang dan dapat berbakti dengan ikhlas? Ya, ini saya memahami bahwa tidak mudah untuk memberikan kasih sayang kepada yang bukan ibu kandung. Apalagi kalau kemudian dia hanya ibu tiri yang sering memberikan perlakuan yang tidak baik kepada kita. Tapi cobalah untuk mencari hatinya, mengambil hatinya. Siapa tahu bisa lebih akrab dan lebih baik hubungan Anda dengannya. Saya analogikan dengan hubungan antara seorang wanita dengan ibu mertua. Ibu kandung bukan? Bukan. Tapi bisakah mereka menjalin hubungan dengan baik? Bisa. Meskipun mungkin waktu awal-awalnya terseok-seok, sakit hati, nangis, dan lain-lain. Ya, jujur aja, istri saya pun waktu awal-awal demikian. Karena memang pertama kan tidak kenal. Dengan suaminya aja tidak kenal, apalagi dengan ibu mertua. Karena kami kan tidak berpacaran. Waktu awal-awal mungkin maksudnya orang tua saya A, tapi kan istri belum memahami. Pilihan-pilihan kata itu belum dipahami dengan baik. Bahkan kosakata aja masih nggak nyambung kadang-kadang. Lobo, apa itu lobo? Lobo tau nggak lobo? Tudung saji. Misalnya istri saya disuruh ibu saya tutupkan makanan dengan menggunakan lobo. Ya kan? Tutup dulu lah makanan pakai lobo. Kan dia loading dulu. Apa itu lobo? Bahasa mana itu? Misalnya anggaplah karena dia tidak paham dan ada kondisi di mana dia tidak bisa bertanya, sungkan, takut, tidak enak, akhirnya dia tidak bertanya dan tidak dijalankan. Misalnya anggaplah mama saya marah. Loh, sudah disuruh tutup makanan pakai lobo, kenapa nggak dikerjakan? Mama saya marah misalnya, anggaplah begitu ya. Maka istri saya mengatakan, oh saya baru paham ternyata lobo itu tudung saji. Tapi itu kan step by step, mulai memahami, oh gitu maksudnya. Kalau di rumah saya, di rumahnya mama saya, ada kebiasaan suami atau yang namanya bapak, itu gelasnya beda. Gak boleh gelas tanpa kuping. Kalau ngasih bapak dengan gelas tanpa kuping, itu kayak ngasih anak-anak. Gitu kan? Karena itulah warisan nenek saya dulu ke mama saya. Nah, istri saya kan mungkin di kampungnya beda. Apa yang dia biasa lakukan kan gak sama dengan yang ada di rumah mertuanya. Misalnya istri saya anggaplah bikinkan saya teh tapi menggunakan gelas Duralex. Yang bening gak pakai kuping. Paham kan maksud saya? Siapa tahu antum gak paham. Misalnya anggaplah jadi tehnya mama saya protes. Loh ini gak sopan. Masa dibikinkan suami pakai gelas tanpa kuping. Misalnya gitu kan. Istri saya kan, oh saya baru tahu. Tapi kan
Kadang-kadang ditegur sekali, dua kali. Itu kan lama-lama saya ini kayak bodoh banget ya jadi istri, gitu kan? Akhirnya kan perasaan terlukai. Namanya juga perempuan. Perempuan yang ngomong juga perempuan, gitu kan? Sehingga ada ketidaknyambungan awal-awal. Nah, saya katakan kalau seandainya abah antum menikah lagi dan ibu mertua antum kadang marah, kadang bikin antum sakit hati, mungkin itu seperti ibu mertua dengan menantunya yang baru dia kenal. Ada hal-hal yang mungkin tidak dipahami oleh si mertua dan tidak pula dipahami oleh si menantu. Antum dengan ibu tiri antum mungkin selek awal-awalnya dikarenakan tidak saling memahami. Maka cobalah cari cara bertanya kepada abah antum apa yang disukai oleh ibu tiri. Begitu juga antum sebagai menantu apa yang disukai oleh mertua antum, supaya sedikit demi sedikit hubungan itu jadi lebih baik. Kalau umur kita bertambah, nggak ada umur bertambah, yang ada umur berkurang. Nggak ada tuh selamat ulang tahun, panjang umurnya, nggak ada itu. Yang benar adalah kurang umurnya, hayu mau mati. Nah. Kalau umur kita berkurang, kita nggak acara ulang tahun, tapi niat karena Allah bikin nasi kotakan atau potong kambingnya pakai kambing, dibagikan ke panti asuhan apa boleh? Jawabannya saya kira tidak. Kalau mau potong kambing silakan, mau bikin nasi kotak silakan, tapi jangan dipas-paskan dengan hari ulang tahun. Ini pertanyaan anak kecil yang nanya ini. Dia kasih tadi sebelum masuk ke masjid. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya mengapa kita harus memakai sepatu kaki kanan duluan Ustaz? Jawabannya karena Nabi mensunnahkan melakukan itu. Ada hadis Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari seingat saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ketahui beliau sangat senang mendahulukan yang kanan saat memakai sandal. Sepatu termasuk tidak? Sama. Berarti termasuk juga saat memakai sepatu, saat menyisir rambut. Misalnya antum belah tengah, maka yang disunnahkan yang disisir duluan adalah belah tengah kanan. Ya, kalau belah samping maka pokoknya samping kanan dulu. Juga Nabi SAW suka untuk mendahulukan yang kanan manakala bersuci, seperti mencuci tangan waktu wudu, kemudian membasuh anggota tubuh waktu sedang mandi junub, dan dalam segala urusan yang baik. Wa fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusan Nabi yaitu yang baik-baik, beliau suka dahulukan yang kanan. Maka bisa juga dipahami manakala urusan itu buruk, maka Nabi akan dahulukan yang kiri. Contoh urusan buruk yang pakai kiri, cebok. Ini konsultasi soal perceraian, tapi saya tidak bisa jawab karena saya nggak tahu masalahnya apa. Dan sudah saya sering bilang, kalau konsultasinya masalah perceraian, baiknya bukan tanya di kertas, tapi telepon. Pendapat Imam Syafi'i tentang mengusap kepala dalam wudu termasuk ikhtilaf yang mana? Tanawwu atau yang tadad? Jawabannya tadad, bukan tanawwu. Dan wallahu alam, saya memahami ini bukanlah khilaf yang mu'tabar. Artinya dalam hal ini jelas Imam Syafi'i keliru dalam memahami ayatnya. Dan ini bukan perkataan saya hanya menyadur perkataan para ulama yang pernah menjelaskan masalah mengusap kepala. Yang benar, mengusap kepala waktu wudu itu adalah dengan mengusapkan mulai dari tempat tumbuh rambut di depan kepala, ditarik sampai tengkuk, dikembalikan ke depan, kemudian jari telunjuk masuk ke dalam telinga,
dan jempol menggosok daun telinga bagian belakang. Inilah praktek Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid dalam hadis Bukhari Muslim, dan ini tidak sama dengan yang dipahami oleh Imam Syafi'i yang berwudu bagian kepalanya hanya cuma sekadar diusap depannya saja. Berdosakah kita bila kepada orang tua kita bilang mau pergi belajar, ngerjakan skripsi, padahal pergi kajian? Iya, berdosa. Karena antum botek-botek. Tidak ada dusta yang diperbolehkan kecuali pada 3. Hanya ada 3 kondisi dibolehkan berdusta. Apa saja? Pernah ya? Pertama apa? Saat berperang. 2, mendamaikan suami istri yang berselisih. 3, atau perkataan seorang suami kepada istrinya yang dalam rangka untuk menumbuhkan cinta. Kamu cantik loh. Padahal dalam rangka menumbuhkan cinta, maka ini tidak mengapa. Yang ketiga adalah dalam rangka mendamaikan 2 orang muslim yang berselisih. Adapun mau pergi kajian tapi supaya diizinkan bohong-bohong, ngaku-ngakunya pergi apa? Skripsi, maka ini berbohong namanya. Ustaz, tapi saya betul-betul pengen kajian. Kalau begitu, bilang, Bu, saya pergi kajian terus ke skripsi. Jangan bilang skripsi tok. Kalau itu kan namanya bohong. Apakah gerakan wudu harus 1-1, 2-2, 3-3? Jawabannya minimal 1, sunnah 2, maksimal 3. Coba bulan ya, ikuti. Jumlah wudu minimal 1, sunnah 2 atau 3, maksimal 3. Tidak boleh lebih dari 3. Kecuali kepala. Kalau kepala hanya 1. Coba ikuti. Yang cuci minimal 1, sunnah 2 atau 3, maksimal 3. Yang usap-usap hanya 1. Kepala usap atau cuci? Berarti jumlahnya berapa? Hanya 1. Apakah cucu atau anak harus mengqadha fidyah untuk kakeknya yang telah 3 tahun meninggal? Karena selama hidupnya beliau hanya puasa awal dan akhir Ramadan saja. Kenapa kakeknya begitu? Begini, coba ikuti saya kaidahnya. Uzur yang sifatnya permanen, gantinya fidyah. Uzur yang sementara, gantinya qadha. Nah, itu aja. Silakan dicek kakeknya dulu nggak puasa kenapa? Karena di situ nggak disebutkan kenapanya. Tapi sudah tahu kaidahnya? Coba ulang kaidahnya apa? Uzur yang permanen, gantinya fidyah. Terus? Uzur yang sementara, gantinya qadha. Apakah boleh akad duluan, resepsi tahun depan? Kelamaan. Tapi ya enggak apa-apa. Cuman saya khawatir ada fitnah bagi orang yang tidak tahu. Akad nikah sekarang, resepsi tahun depan, dalam keadaan istri sudah hamil perutnya. Kira-kira kalau orang bilang apa kira-kira? MBA, gitu kan? Nah, khawatirnya ada orang yang tidak mengetahui hal itu, lalu antum dikira MBA. Maka mendingan jangan lama-lama. Seringkali saya melaksanakan mandi junub. Ada rasa was-was apakah mandi junub saya diterima atau tidak. Supaya tidak was-was, maka belajarlah tata cara mandi junub yang sesuai sunnah. Bagaimana cara mandi junub yang baik dan yang benar? Jawabannya cari bukunya. Kalau di sini mau panjang. Atau saya jelaskan secara ringkas. Mandi junub itu begini. Pertama cuci tangan. Pertama cuci kemaluan dengan menggunakan tangan kiri. Setelah itu tangan kiri yang antum gunakan buat cuci kemaluan, antum gosok di dinding atau di batu. Kalau tidak ada, misalnya keramik licin semua, maka gunakan sabun.
cuci tangannya. Kemudian wudhu seperti biasa, seperti mau sholat. Kecuali kaki terserah, mau sekarang ataukah nanti saja terakhir. Boleh dipilih. Kemudian setelah wudhu, guyur kepala antum dan basahi serta ratakan air ke seluruh tubuh yang bagian kanan. Setelah itu yang bagian kiri. Setelah itu tuang air 1 kali, ratakan airnya, tuang lagi dari kepala 1 kali, ratakan airnya, tuang 1 kali lagi, ratakan airnya. Setelah itu mandi seperti biasa. Dah itu. Supaya lebih jelas, cari buku tentang hal ini. Apakah anak yang belum balik dapat memutus shaf dalam sholat? Jawabannya tidak. Bahkan anak yang belum balik jadi imam saja boleh, apabila dia bisa sholat dengan baik dan benar. Apalagi kalau hanya sekedar anak itu berada di tengah shaf. Dan kita tahu bahwa anak itu bisa sholat dengan benar, maka sholatnya sah dan shafnya tidak dianggap terputus. Kalau anak itu masih lari-lari, main-main, maka ini yang bertanggung jawab adalah bapaknya. Jangan bapaknya sholat di depan, agak tengah dengan anaknya yang masih kecil yang masih lari-lari. Sholatlah dia di pinggir. Dan sebelum dibawa ke masjid, dia harus memberikan pengertian kepada anaknya bahwa kita ini mau ke masjid, bukan mau ke lapangan bermain. Ya. Sehingga kalau seandainya ada anak yang lari-lari, membuat keributan saat sedang sholat, maka ini yang bertanggung jawab adalah bapaknya. Apakah hadis ini sahih? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum salat fajar dan 2 rakaat setelah asar. 2 rakaat setelah asar. Sebatas yang saya tahu ini adalah hadis yang sahih. Akan tetapi banyak para ulama yang mengatakan, saya tanya dulu, berdasarkan hadis tadi berarti salat ba'diyah asar ada atau tidak? Ada. Nabi SAW dalam riwayat yang lain, riwayat sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan tidak ada lagi sholat setelah sholat fajar, setelah sholat subuh sampai dengan terbit matahari, dan tidak ada lagi sholat setelah sholat asar sampai dengan terbenam matahari. Nabi melakukan sholat setelah asar, tapi dalam kesempatan yang lain Nabi SAW mengatakan tidak ada sholat setelah sholat asar. Jadi bagaimana ini? Kalau salah satunya sahih, satunya dhaif, maka buang yang dhaif. Tapi kalau dua-duanya sahih bagaimana? Maka di antara para ulama kita mengatakan mengerjakan ba'diyah asar itu khusus buat Nabi. Adapun umatnya tidak ada ba'diyah asar. Kecuali salat yang dikerjakan setelah salat asar yang memiliki sebab. Seperti tahiyatul masjid setelah asar. Asar di sini. Kemudian pindah ke masjid yang lain dikarenakan misalnya ada pertemuan. Maka di masjid sana meskipun sudah selesai asar, hendaklah Anda salat tahiyatul masjid. Bisa dipahami ini? Adapun ba'diyah asar ini khusus buat Nabi. Kampung halaman saya ada tradisi selamatan yang menggunakan jasa dukun dan semua masyarakat melakukan tradisi itu. Bagaimana sholat di belakang mereka? Karena imamnya juga melakukan tradisi itu. Cari masjid yang lain, yang imamnya tidak melakukan itu. Ustadz tidak bisa, satu-satunya masjid yaitu yang imamnya ikut acara dengan dukun itu. Saya katakan acara dengan dukun itu biasanya tidak jauh dari kemusyrikan. Karena itu mendingan sholat di rumah. Tapi jangan gini ya, dikit-dikit dengar itu katanya sih dia suka acara dukun, terus di rumah sholatnya. Padahal belum tentu. Ya. Dan itu hanya dijadikan apa? Jadikan alasan supaya bisa tidak ke masjid. Berapakah jangka waktu yang bisa menjamak qashar sholat saat safar? Ini pertanyaan rancu. Mungkin maksudnya berapa lama safar yang bolehin jamak qashar? Mungkin maksudnya gitu. Ya. Jawabannya ada khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan bila antum safar dan antum sudah tahu durasinya di atas 4 hari, berarti antum sudah tidak bisa jamak qashar sesampainya di sana. Sebagian ulama yang lain mengatakan meskipun lebih dari 4 hari,
Bila tujuan antum di sana hanya sebentar saja, artinya tidak ada niat mukim, meskipun 14 hari, 21 hari, maka di sana bisa jamak qasar. Saya pribadi lebih pilih pendapat yang kedua. Meskipun 7 hari, 14 hari, 2 minggu, kalau memang di sana tidak ada niat mukim, maka di sana masih bisa jamak qasar. Tetapi dengan beberapa ketentuan. Pertama, kalau antum dengar azan dari masjid di sana, maka antum harus ke masjid. Bila antum menjadi makmumnya orang mukim, berarti antum harus sholat 4 dan tidak boleh qasar. Bila antum tidak memiliki kebutuhan, berarti antum tidak boleh jamak. Dan ini pembahasan cukup panjang, butuh membahas buku khusus tentang safar. Kapan menggunakan kata insya Allah? Apakah untuk yang pasti atau yang tidak pasti? Untuk yang antum tidak tahu apakah betul-betul bisa terjadi atau tidak. Ya. Misalnya, besok kita ketemu ya, insya Allah. Karena kita tidak tahu apakah kita akan ketemu atau tidak. Tapi yang sudah lewat, kemarin kita ketemu ya, insya Allah. Enggak cocok. Karena sudah lewat. Apa hukum merayakan hari jadi organisasi? Gak ada tuntunannya. Setiap ulang tahun itu tidak lepas dari kebiasaan orang-orang Nasrani. Mau itu organisasi kah, mau itu individu. Milad kesekian, itu tidak ada tuntunannya dalam agama kita. Di dalam agama kita yang diperingati setiap tahun itu cuma 2. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Jika ada tetangga memberi makanan dari acara kematian, apakah boleh dimakan? Ada khilaf ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan setiap makanan bid'ah pokoknya haram. Sebagian ulama ada yang mengatakan dibagi-bagi. Bila makanan itu adalah dalam rangka persembahan kepada yang selain Allah, itu yang dilarang. Adapun acara-acara umum yang sifatnya bid'ah tapi tidak ada unsur kesyirikan, maka ini boleh. Bila antum ragu, maka lauknya kasih hewan, nasinya kasih hewan juga. Nah. Kalau ragu juga, antum bisa kasih ke orang miskin. Misalnya ada orang pengemis di jalan, ada orang yang mengais di sampah. Kalau malam kan kita buang sampah, karena di Balikpapan kan nggak boleh buang sampah lebih dari jam 6. Kalau kita buang sampah malam, insya Allah kita akan sering ketemu dengan orang yang ngais-ngais sampah. Antum kasih dia, boleh. Karena dia pasti orang yang butuh makan. Bila tidak, dia tidak akan ngemis sampah. Jika kesandung mengucapkan apa? Bismillah. Apa hukum yel-yel? Yel-yel itu apa? Gitu ya. Nah, nggak tahu. Sebagian pertanyaannya saya tidak bisa jawab. Karena bacanya aja nggak enak. Ya, afwan. Jadi saya tidak bisa jawab sebagian. Bolehkah walimah menggunakan musik nasyid? Kalau musik jelas nggak boleh. Meskipun isinya nasyid. Rasul SAW mengatakan, sayati qaumun min ummati yastahillun al-hirra wal harira wal khamra wal ma'zif. Akan ada sekelompok dari umatku yang mereka menghalalkan yang haram, yaitu zina, khamr, sutra bagi laki-laki, dan alat musik. Kalau ada yang mengatakan ada musik itu kalau tidak melalaikan nggak apa-apa, jadi boleh, iya. Nah, saya semakin yakin dengan hadis itu. Kan hadis itu mengatakan apa? Akan ada sebagian orang dari kalangan umatku yang menghalalkan musik, ya kan? Ketika ada yang membela, maka saya semakin yakin dengan isinya. Betul atau tidak?
Karena banyak ustadz-ustadz yang bilang gitu. Musik yang mana dulu? Kalau melalaikan, itu yang nggak boleh. Kalau nggak melalaikan, itu yang nggak boleh. Saya tanya, yang mana musik yang nggak melalaikan? Coba tanya. Setiap antum dengar musik, pasti antum tidak akan dengarkan Al-Quran. Pasti itu. Dan sering-sering antum dengar musik, saya yakin pas antum di motor antum jalan, pasti antum nyanyi. Nggak ceritanya ngaji. Ya tuh, ngaku aja, ya kan? Satu lagi Ustadz, anak ingin mencari wanita bercadar, banyaknya di belakang sana. Saya ingin menikahinya, tapi saya bingung harus cari di mana. Banyaknya di belakang itu. Nah, sudah, pusing saya. Itu pasti yang nanya anak alay kayaknya. Kalau dia dewasa, dia nggak akan tanya. Dia akan datang ke saya bawa CV. Datang ke Ustadz Abdurrahman cari bawa CV. Atau cari ikhwan-ikhwan. Antum punya adik kah? Antum punya adik kah? Saya siap. Ngapain tanya di sini? Banyaknya itu di belakang. Saya diundang syukuran khitanan. Ternyata di sana ada ritual sholawatan. Apa hukum makan makanannya? Tidak masalah insya Allah. Karena itu syukuran khitanan. Dan kalau antum mau adakan syukuran khitanan, bolehkah? Jawabannya boleh. Asalkan isinya cuma makan-makan. Itu sama dengan syukuran akikoh, syukuran khitanan anak, syukuran pernikahan, syukuran orang tua baru pulang haji setelah 40 hari, alhamdulillah kembali dengan selamat, sehat walafiat. Ustadz, bolehkah saya bikin acara syukuran? Kalau cuma makan-makan boleh. Jadi nggak ada acara apapun kecuali orang datang buat makan. Di dekat rumah selalu melakukan kunut subuh. Bagaimana sikap kita? Sholatlah dengan mereka dan jangan antum cari masjid yang lain. Karena mencari masjid yang lain dengan alasan di situ kunut subuh itu kebodohan. Sholatlah di belakang mereka, sholat bersama mereka. Kemudian kalau mau angkat tangan kadang-kadang saja. Ustadz, hukumnya masih memiliki foto di Facebook yang menampakkan wajah. Sedangkan anak sudah berniqab, qadarullah foto-fotonya tidak bisa di-delete. Makanya itu sudah. Akhirnya kan, betul sudah ku bilang. Nah. Itulah. Nah. Lupa sudah passwordnya. Nah, gimana sudah itu? Nah. Kalau masih ingat passwordnya dan bisa masuk, saya yakin masih bisa di-delete. Tapi ini lain cerita kalau seandainya lupa password. Sehingga foto-fotonya zaman dulu masih ada. Ya, bingung saya juga nggak tahu juga. Maka kepada akhwat, ini jadikan contoh, jangan sampai nanti upload gambar manyun-manyun, bibir ya. Nah, sekali akhirnya hijrah, masih banyak foto-fotonya di Facebook. Pernikahan secara syar'i di dalam apa ini? Bagaimana pernikahan yang baik? Itu aja deh. Jawabannya antum akad. Ya. Yang menikahkan si perempuan adalah bapaknya. Bila tidak ada maka turun ke wali yang lain. Bila tidak ada maka penghulunya. Kemudian untuk resepsinya yang bagus adalah kalau saya sih di rumah aja. Lalu perempuan semuanya di dalam rumah dan laki-laki di teras. Kasih apa nih? Tenda, taruf, apa orang bilang? Taruf itu ya.
Nah, perempuannya semua tamu perempuan masuk ke dalam rumah, yang laki-laki di teras. Laki-lakinya juga ditaruh di luar. Kalaupun seandainya mau pakai gedung, saran saya pakailah gedung, tetapi tamu laki-laki dan perempuan tetap dipisah. Alhamdulillah, Balikpapan sudah nggak asing yang namanya pernikahan dengan tamu dipisah. Dan jangan pakai elektron. Ya. Jangan pula dengan musik-musik Islami. Itu nggak ada musik Islami, musik syaitani ya ada. Bagaimana menyampaikan ke musyrif, yaitu murabbi, untuk berhenti liko? Jawabannya bilang, Ustadz saya berhenti. Ustadz saya mau berhenti, saya tidak ikut liko lagi. Kalau ditanya kenapa? Kamu pasti sudah ikut kajiannya beda lagi ya kan? Bilang saja, iya Ustadz. Dah, insya Allah dimakluminya. Perhatikan teman-teman. Itu maksudnya saya yakin, maksudnya dia takut, tidak enak, dan lain-lain lah. Saya katakan kebanyakan orang tersesat gara-gara rasa tidak enak. Dan rasa tidak enak yang terbesar yang pernah saya ketahui adalah salah satunya rasa tidak enaknya Abu Thalib kepada saudara-saudaranya. Waktu dia akan meninggal, Nabi SAW mengatakan kepada pamannya itu, Abu Thalib, ucapkanlah la ilaha illallah, nanti aku akan jadikan itu sebagai hujjah di hadapan Allah. Tapi saudara-saudaranya mengatakan, wahai Abu Thalib, apa kamu nggak enak? Apa kamu merasa enak kalau kamu pindah ke agamanya Muhammad, kau tinggalkan agama nenek moyangmu? Timbul rasa di dalam hatinya siapa? Abu Thalib, rasa tidak enak. Akhirnya wafat dalam keadaan tidak menyebut nama Allah, tidak bersyahadat. Maka dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Gara-gara rasa nggak enak. Maka ketahuilah bahwa rasa nggak enak itu kadang-kadang dia menyesatkan. Amalan syirik yang sudah terhapus amalan yang sudah terhapus karena syirik besar, apakah bisa kembali? Bila sudah bertaubat, jawabannya insya Allah kembali. Bahkan dosa syiriknya bisa berubah jadi pahala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullah. Ya. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka Allah akan ganti dosa-dosa mereka, diganti jadi kebaikan. Manakala seseorang sudah bertaubat, maka dosa-dosa mereka Allah akan ubah menjadi pahala. Bagaimana hukumnya nonton TV tapi salat tapi menyalakan TV? Inilah salat yang lalai, salat yang gak serius. Inilah salatnya para penggila bola. Ya, nggak mau kehilangan skornya, apalagi sudah penaltian bagian finalnya, ya kan? Sehingga dia sholat subuh, tapi TV nyala di dekatnya. Saya khawatir nanti waladhdallin dia bilang gol dan bukan amin. Apakah safar zaman sekarang dengan pesawat wanita tetap harus mahram? Iya, harus tetap dengan mahram. Hukum-hukum safar berlaku dan tidak berubah dengan semata-mata perubahan model kendaraan. Makanya safar yang zaman dahulu bisa 3 hari 3 malam tanpa kendaraan, sekarang 1 jam sudah sampai. Ya, seperti misalnya ke Samarinda, maka hukum-hukum safarnya tetap berlaku, tidak berubah dengan perubahan moda kendaraan. Dulu saya beli gitar dengan uang orang tua. Setelah mengikuti kajian sunnah, saya tahu musik itu haram. Saya ingin bakar gitar itu, tapi tidak enak dengan orang tua saya. Itu sudah yang saya bilang tadi. Tidak enak yang menyesatkan. Terus antum mau apa kan? Mau dimainkan? Tidak mungkin. Mau disedekahkan? Gak ada nilai sedekah. Masa sedekah yang haram? Ini sedekah gitar ke pesantren, begitu? Kalau antum tidak enak, simpan saja di gudang.
Nanti kalau ditanya mana, di gudang. Kenapa kamu mainkan? Haram sih mak. Oh gitu kah? Iya. Hancurkan kah mak? Hancurkan aja. Ya, hancurkan. Bagaimana hukumnya bila sholat di masjid yang di depannya ada kuburan? Bila di depannya tanpa dinding, tidak sah. Bila di depannya ada dinding, ada khilaf ulama. Dan sebaiknya hindari sholat di masjid yang seperti itu. Karena sebagian ulama menghukuminya batal. Meskipun sebagian ulama menghukuminya sah bila ada dinding. Saat daurah, para akhwat nonton ustadz melalui layar televisi. Bolehkah? Lihat. Bedakan antara laki-laki melihat para wanita dengan wanita melihat para laki-laki. Di zaman Nabi SAW, setelah Nabi SAW wafat, orang kadang-kadang mau nimba ilmu kepada siapa? Istrinya Nabi. Misalnya Aisyah. Tapi mereka senantiasa menimba ilmu dari Aisyah di balik hijab. Dikarenakan laki-laki bila memandang wanita maka ini kesetrum. Tapi Nabi SAW di dalam khutbah Id, karena jumlah manusia yang sangat banyak, suara beliau tuh nggak nyampe ke para akhwat. Maka kadang beliau jalan ke belakang, lalu beliau berkhutbah di hadapannya para akhwat. Di dalam keadaan akhwat melihat Nabi. Makanya kita tidak pernah ketemukan ya, di kalangan para ulama seorang wanita, entah istrinya ulama, ceramah depan laki-laki. Tapi kalau apa? Para ulama siaran misalnya di televisi seperti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Mufti Saudi, Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, Syekh Shalih Fauzan di zaman ini. Ya, di tahun-tahun ini beliau sudah sepertinya mengganti pendapatnya karena beliau sekarang sudah ada di TV. Dilihat oleh para wanita dari rupanya masing-masing. Maka saya katakan kalau seandainya dibuatkan layar di bagian akhwat lalu akhwat melihat, maka ini tidaklah bisa dihukumi seperti laki-laki melihat akhwat. Ya. Insya Allah ada keringanan. Tetapi bila seandainya akhwat itu merasa terfitnah dengan yang ada di layar TV, misalnya itu ustadz favorit, ganteng, seumuran, ya, maka baiknya jangan ada di hadapan layarnya itu. Bisa dipahami nggak? Enggak kayaknya. Bisa? Di antara penguat masalah ini, tidak ada syariat cadar bagi laki-laki. Tapi kalau syariat buat perempuan ada. Kenapa? Karena pandangan laki-laki ke perempuan itu tidak sama dengan pandangan perempuan ke laki-laki. Padahal kita tahu laki-laki banyak yang ganteng, ya kan? Jadi nggak enak, ya. Tetapi apakah disyariatkan untuk bercadar? Laki-laki meskipun ganteng bagaimanapun, tidak disyariatkan bagi laki-laki untuk bercadar. Maka saya katakan pandangan laki-laki ke perempuan itu tidak sama dengan perempuan ke laki-laki. Yang tidak boleh adalah seorang perempuan ceramah di hadapannya semua laki-laki. Adapun laki-laki berceramah di hadapannya perempuan, maka ini ada perincian. Bila dia juga bisa lihat itu perempuan-perempuan dan dia tatap matanya, tatap bibirnya, pipi-pipinya para perempuan ini, saya katakan haram. Karena kan ini melihat pandangan yang tidak halal. Tapi bila dia di balik hijab, di depannya perempuan, boleh. Sebagaimana Nabi mengajarkan para akhwat. Kalau seandainya dia tidak bisa melihat perempuan, tapi perempuan bisa lihat dirinya, misalnya dengan teknologi zaman sekarang pakai kamera dipindahkan dengan LCD, maka wallahu alam ini masih diperbolehkan. Karena sebagian ulama banyak yang siaran rutin di TV. Dan kadang-kadang penanyanya perempuan. Antum tidak percaya? Silakan cari TV-TV siaran di Saudi yang narasumbernya para ulama. Seperti Mufti Saudi, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Guru saya Syekh Sa'ad Asy-Syadzili. Guru saya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Beliau punya acara di TV dan kadang-kadang tersambung dengan telepon. Misalnya pembawa acaranya mengatakan, kita tersambung dengan Aisyah atau Ummu Abdillah di Abha. Tafadhali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Syekh, kaifa haluk? Alhamdulillah. Syekh, saya mau bertanya anu dan anu. Itu berarti perempuannya melihat gurunya, yaitu ulamanya. Tapi ulamanya tidak melihat siapa? Penanyanya.
Bolehkah menghadiri akikah atau walimah yang kita tahu dapat hartanya dari hasil riba, seperti pegawai bank? Bila itu satu-satunya harta dan antum yakin banget itu dananya dari dia, maka jangan. Tetapi bila ada campurnya, ya, misalnya dia memang pegawai bank, tetapi dia juga punya perdagangan, dia punya usaha yang lain, maka makan di tempatnya insya Allah halal. Dikarenakan kita bisa asumsikan bahwa makanannya tidak mesti dapat dari hasil ribanya, bisa jadi itu dapat dari hasil perdagangannya. Sama ketika misalnya ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau saya diundang oleh keluarga saya, suaminya kerja di bank, istrinya dagang, bolehkah makan di rumahnya? Jawabannya boleh. Cara mengqadha sholat dan menyamak sholat ini jadi satu kajian lagi khusus. Saya tidak bisa jawab karena sangat panjang. Bagaimana bila kesyirikan yang dilakukan kita tidak tahu bahwa itu syirik karena belum berilmu? Bila sudah tahu maka bertaubat. Adapun bila tidak tahu maka diberitahu. Jangan langsung dikafirkan, tapi diberitahu, didakwahi dia. Apakah ada apabila ada teman Anda yang berpaham khawarij, seperti yang membunuh para polisi, itu orang-orang yang memiliki pemahaman sesat dan menyesatkan, dan yang dukung mereka pasti dai-dai yang sesat, ya. Apakah berdosa jika saya laporkan kepada pihak yang berwajib? Tidak, malah bagus. Saya dengar hari ini ada pengeboman di Surabaya, betul? Nah, saya belum baca, saya belum dengar dari mana-mana, baru dikasih tahu dari bapak saya. Dan yang seperti ini mengebom meskipun itu gereja, hukumnya haram. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang-orang kafir muahad yang memiliki perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin untuk tidak saling menyerang, maka jangan harap dia bisa mencium baunya surga. Ya. Maka hukumnya haram mengebom di gereja, meskipun yang dibom adalah orang kafir. Apalagi orang kafirnya itu ada di negeri kita yang dalam keadaan kita berjanji dengan mereka untuk tidak saling menyerang. Kita baru boleh membunuh orang kafir apabila itu di medan perang. Kalau mereka mengatakan ini medan perang, Indonesia ini medan perang, kok bisa? Iya, karena pemerintahnya adalah tauhid, tidak bersyariat Islam, maka kita akan itulah pemikiran khawarij. Ya. Apakah sah sholat ketika tidak tahu bacaan sholat selain Al-Fatihah saja? Jawabannya sah. Bacaan Al-Fatihah rukun. Bila antum tahunya cuma itu, maka tidak mengapa. Adapun ayat atau surat setelah Al-Fatihah, maka itu hukumnya sunnah. Bila antum tidak bisa membacanya, maka tidak mengapa. Tapi usahakan untuk bisa menghafal. Ini yang bertanya, dia tadi tanya karena faktor usia. Apa hukumnya memajang kotak amplop saat acara walimah? Saya khawatir ini seperti minta-minta duit. Bila misalnya ada tamu, pas salaman terus dia kasih amplop, maka ini diterima tidak mengapa. Tapi sengaja memajang di depannya, saya khawatir ini seperti orang sengaja minta-minta. Saya pernah dengar dibolehkan bersenandung sesekali. Apakah sama dengan nyanyi? Enggak, biasanya enggak sekali. Sekali coba, habis itu lagu yang lain lagi, ya kan? Enggak ada ceritanya sekali nyanyi terus cuma satu lagu. Apakah puasa saya sah dan dapat pahala? Saya masih punya kartu kredit. Ya, kartu kredit antum hukumnya haram karena ada unsur ribanya, tapi soal puasanya ini beda lagi. Puasanya nggak ada hubungannya dengan kartu kreditnya. Yang ada hubungannya dengan kartu kredit itu adalah bila ada sedekah atau ibadah-ibadah yang antum biayai dengan kartu kredit, itu baru ada hubungannya. Emang puasa ada biayanya? Enggak. Tapi misalnya membangun masjid, ya. Kemudian semen-semennya antum beli, tapi ngutang dulu dari bank dengan menggunakan kartu kredit,
Maka ini yang dilarang. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Apa dalil mengenai posisi duduk tasyahud awal dengan tumit dua-duanya sama-sama tinggi? Ini disebut dengan duduk iq'a. Paham duduknya itu? Tumitnya ditegakkan, terus diduduki di atas tumitnya. Itu disebut dengan duduk apa? Iq'a. Ya, dan ini berlaku untuk duduk di antara dua sujud. Antum bisa baca lebih lanjut di buku Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani. Apakah si penyebab kesyirikan, yaitu orang yang dijadikan wali, masih boleh didoakan? Gini, ada orang yang dijadikan perantara dalam meminta kepada Allah, dan itu perbuatan syirik. Tetapi yang dijadikan perantara ini ada yang ridho, ada yang tidak ridho. Coba, siapa yang tidak ridho dijadikan sebagai tempat perantara untuk meminta? Misalnya Nabi Isa. Nabi Isa itu dijadikan Tuhan oleh orang Nasrani, tapi beliau tidak ridho. Ya. Maka beliau tidak mengapa, artinya tidaklah berdosa dan tidak ada efeknya kepada beliau. Adapun kalau itu adalah pesanan oleh yang dikubur, dia bilang nanti kalau aku meninggal kuburkan aku dan datanglah sering-sering ke kuburku. Nanti aku akan sampaikan hajatmu kepada Allah. Maka ini adalah orangnya. Apabila terjadi kesyirikan demikian, maka yang berwasiat seperti ini pun mendapatkan dosa-dosa kesyirikan yang dia tanggung karena dia yang menyuruhnya. Ada teman suka berdusta. Misalnya dia bilang, saya sering ke sana, padahal baru sekali. Saya sering ngurus kambing ratusan, padahal baru sampai 50. Ini namanya pembualan. Ngaku-ngaku. Di kita namanya apa nih? Pembualan. Dan orang pembualan itu memang banyak. Ya. Maka orang yang seperti orang pembualan itu perlu dikasih tahu bahwa dia pembualan. Tapi ngasih taunya berdua-duaan. Afonya akhirnya antum itu sebenarnya menurut ana pembualan. Nah. Saya tanya, apakah kamu betul-betul sudah sering ke sana? Saya tahu kau baru pergi sekali. Iya sih. Itu nggak sesuai kenyataan berarti. Itu dusta namanya. Ya. Kalau saya orang pembualan itu memang perlu diberitahu, tapi jangan dipermalukan. Sehingga diberitahu itu dengan cara berdua-duaan dengannya. Nah. Ustadz, suami saya soleh dan rajin kajian. Masya Allah. Nah. Dia selalu ke masjid, kecuali ada jadwal bola, MotoGP, tenis, tinju. Itu namanya gak soleh namanya. Dia selalu ke masjid, kecuali ada jadwal bola, MotoGP, tenis, tinju, dan siaran-siaran serupa. Itu namanya gak soleh. Itu masih setengah soleh. Ya. Adakah nasihat agar dia istiqomah lebih memilih Allah daripada Valentino Rossi? Kacau orang. Gimana ya? Gini aja. Antum ikuti itu bola. Tahu skornya. Apakah ditanya di kubur? Enggak. Kalau sholat? Iya. Ingat-ingat gini. Ini Piala Dunia, tak anggaplah. Piala Dunia tahun 2018. Anggaplah ada. Ada nggak ya? Oh ada memang. Anggaplah. Final Brazil mengalahkan Spanyol 3-2. Oke? 10 tahun lagi antum kira-kira masih ingat? Enggak. Kalaupun ingat, apa berharga ingatan itu? Enggak. Ditanya di kubur? Enggak. Jadi dahulukan mana kira-kira? Ya. Maksud saya gini, antum juga tidak dikatakan pintar ketika antum tahu skornya.
Antum nggak dibilang bodoh, manakala nggak tahu skornya. Berapa skornya? 3-2. Kamu nggak nonton kah? Enggak, aku kemarin sholat. Antum lebih mulia begitu. Ya, ketimbang tahu tapi tahunya dengan cara tidak ke masjid. Apakah boleh puasa sekedar untuk menahan hawa nafsu supaya terhindar dari zina? Karena saya mampu menikah namun belum diizinkan orang tua. Usia saya 18. Oh, pantasan aja antum nggak diizinkan. Ya. Antum dianggap belum mampu. Ya. Antum masih dianggap culun, cupu dan semacamnya. Tapi kalau pertanyaan, bisakah puasa demi itu? Jawabannya bukan bisa lagi, memang itu tujuannya. Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Ya. Tapi barang siapa yang tidak bisa, faman lam yastati' fa'alaihi bisiyam. Siapa yang enggak bisa, maka hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu wija'. Nanti itu menjadi perisai dirinya dari hawa nafsu. Apa hukum melonjorkan kaki ke arah kiblat ketika santai di masjid? Boleh. Saya pernah baca ini di bukunya Syekh Abdul Malik bin Amr al-Mardani. Beliau sebutkan tidak ada hadis tentang masalah ini. Menyelonjorkan kakinya ke kiblat itu hukumnya boleh. Apakah benar ada hadis sahih tentang isbal pada lengan baju? Iya benar. Rasulullah SAW dikatakan karena kummu ya di Rasulullah SAW ila rusakh, adalah pergelangan bajunya Nabi SAW itu sampai pergelangan tangannya. Di buku Zikir Pagi Petang karya Ustadz Yazid dijelaskan ada beberapa macam zikir yang dhaif. Kebetulan ada di buku yang lain, zikirnya itu ada di buku yang lain. Mana yang diikuti? Bila ada yang menetapkan ini dhaif dan ada yang menafikan itu sahih, ya, maka wallahu alam lebih baiknya tinggalkan yang dianggap dhaif itu. Karena yang menetapkan kedhaifannya lebih diutamakan daripada yang menafikan kedhaifannya. Ya. Ada kaidah fikih yang mengatakan al-mutsbitu muqaddamun 'alan nafi. Orang yang menetapkan sesuatu maka dia lebih didahulukan daripada yang menafikan, dikarenakan yang menetapkan berarti memiliki tambahan ilmu. Saat hamil dan menyusui saya tidak berpuasa selama 3 kali Ramadan. Apakah saat ini harus mengganti puasa yang 3 kali Ramadan yang terdahulu? Jawabannya iya. Nah, sebaiknya diganti. Bila sudah terlanjur bayar fidyah, maka fidyah yang dahulu insya Allah bernilai pahala. Tetapi yang sekarang ini tetaplah berusaha untuk sedikit demi sedikit berusaha untuk menggantinya. Meskipun misalnya hanya 3 kali dalam 1 bulan antum berpuasa. Yang penting usahakan bisa menggantinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.